Selamat siang. Net 12 kembali hadir dengan sederet informasi hangat dan penuh inspirasi. Kita mulai berita pertama. Pengantisipasi kericuan antrean pembelian BBM, sejumlah SPBU di Kulon Progo, Yogyakarta dijaga polisi. Sementara di Medan, penyaluran BBM berlangsung lancar. Antrean pembelian bahan bakar jenis premium dijaga ketat aparat kepolisian. Ini berlangsung sejak Senin di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Setiap SPBU dijaga 3 hingga 5 personel. Polisi disiagakan untuk mengantisipasi kericuhan. Karena melihat antrian begitu panjang, jangan sampai nanti terjadi gesekan antar penjual, sehingga terjadi gangguan Kamtipmas. Ya kalau sejauh ini kita cek ya, hari ini masih normal untuk pasokan stok masih normal, belum ada pengurangan. Antre berjam-jam demi mendapatkan BBM dinilai warga mulai mengganggu. Jam 5 pagi. Terus kenapa antri mas, kan kosong? Iya kosong, karena kan nanti jam 10 takutnya habis loh. Takut nggak kebagian atau gimana? Iya, takut nggak kebagian. Nggak nyoba cari tempat lain? Saya udah nyoba kemana-mana juga kosong. Di Bone, Sulawesi Selatan, pembatasan penyaluran BBM bersubsidi berdampak pada mengularnya antrean di sejumlah SPBU. Pemandangan seperti ini sudah berlangsung selama 4 hari. Warga memborong BBM menggunakan jerigen. Pertamina setempat telah melarang pembelian BBM menggunakan jerigen. Aturan ini diberlakukan karena pembelian lewat jerigen dapat mengurangi stok BBM di SPBU. Untuk sementara saya tidak isi dulu jerigen karena diutamakan itu kendaraan. Namun di berbagai SPBU di Kota Watampone, Bone, pembelian menggunakan jerigen masih dilayani. Maksimal pembelian 20 liter. Pembeli juga tidak perlu membawa surat penghantar dari instansi terkait. Dua. Semua yang ini? Iya. Ini dibatasi tidak? Dibatasi. Berapa banyak? Satu jerigen saja satu orang, Pak. Bahkan di SPBU di Jalan BCK Juara Watampone, warga bisa mengisi BBM subsidi menggunakan jerigen hingga 35 liter per hari. Langsung ada ini. Ini kenapa belum diisi, Pak? Tidak tahu karena masih banyak antri, barusan datang. Sementara di Medan, pembatasan penyaluran BBM bersubsidi berjalan lancar. Stok yang tersedia diperkirakan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan warga. Kita melakukan pengaturan penyaluran per harinya sehingga BBM bersubsidi ini bisa cukup sampai akhir tahun 2014. Nah, ketika kita pilih yang kedua, yaitu ada kita pengaturan penyaluran per harinya untuk BBM bersubsidi ini, maka konsekuensinya memang bisa jadi di suatu SPBU ada antrian panjang atau mungkin habis. Sementara beberapa warga berharap para pengguna mobil pribadi seluruhnya berhenti menggunakan BBM bersubsidi. Dari izinnya pemerintah kayak gitu, harus kita ikutin lah aturannya. Berarti mau nggak mau kita ikutin juga lah aturannya. Kenapa dia sanggup beli mobil, kenapa BBM nggak sanggup? Pemerintah dan PT Pertamina menghimbau masyarakat untuk tidak panik. Mereka pun meminta pemilik mobil pribadi untuk menggunakan BBM non-subsidi. Yang tidak ada atau yang diketat adalah yang subsidi. Ya? Yang non-subsidi berapapun mau beli ada. Gitu, ya? Jadi biar jangan punya pikir, wah ini nggak ada BBM. Ada, Pertamax ada. Gitu. Jadi beli Pertamax. Gitu. BPH Migas mengurangi kuota volume nasional BBM dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. Pengurangan ini mengakibatkan dibatasinya kuota BBM bersubsidi di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.